Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita balap-balapan sama orang Mesir yang lagi ngomong. Kita mau ngebahas tentang kita udah ngerangkum tentang apa namanya? Gede banget sih belakangnya kayak nggak tahu. Kita habis ngebahas tentang beasiswa yang ada di Kairo. Jadi caranya dapat beasiswa di Kairo. By the way, alhamdulillah aku kedatangan tamu. Dia dapat beasiswa dari Al-Azhar. Ya, dapat beasiswanya ketika udah sampai di Al-Azhar. Nah, pasti pada kepo kan, gimana sih caranya dapat beasiswa di Al-Azhar ini? Gimana caranya? Aja sih, ya nggak semua bisa gitu kan, ada aja kayak karena dia banyak terus dia dapat nilai bagus kayak gitu kan, nggak harus sih, yang penting mau usaha aja sih. Jadi yang penting kalau misalnya kita udah kesini nih, kita udah kuliah, kita dapat nilai lah, usahain pertama kali tingkat 1 itu kita dapat nilai bagus gitu. Iya. Biasa yang pertama tingkat 1 dapat nilai yang bagus, biar kesananya tuh ya kita tuh bisa ngajuin beasiswa kemana aja yang kita pengen gitu. Kalau kita udah tingkat 1-nya udah bagus, nilainya bagus, kesananya tuh gampang gitu. Bahkan ada di suatu yang ngasih beasiswa itu, yang penting pas pertamanya jajidan misalnya, kesananya jadi juga nggak apa-apa, yang penting jangan rosip aja. Terus syarat untuk dapat beasiswa itu apa? Syaratnya ya ntar lah ya, kalau udah di sini yang penting sih itu nilainya minimal jajidan. Hampir semua yang ngasih beasiswa itu ngambil nilainya minimal jajidan gitu. Bahkan ada yang kayak kemarin sempat dibuka, Azhar itu buka pendaftaran yang minimum yang dapat nilai-nilai bagus doang gitu. Otomatis yang diambil yang nilai mumtaz aja, yang jajidan nggak berlaku dong. Gitu. Jadi sistem penilaian di Al-Azhar ini ada mumtaz, jajidan, jayid, makbul, doif, sama doif jidan. Jadi itu tuh kayak A, B, C, D kayak gitulah. Mumtaz berarti A, nilainya A kayak gitu guys. Terus beasiswa di Kairo apa aja sih? Di Kairo ya, di Kairo nih banyak sih. Yang pertama ada Azhar ya. Azhar yang paling ya, karena kita sekolahnya di Azhar, kita pasti pengennya dapat beasiswa Azhar juga loh. Itu beasiswanya dibukanya setahun sekali. Misalnya dibuka bulan April tahun ini, ditutupnya itu akhir Desember atau September mungkin. Nanti diterimanya pengumuman penerimaannya itu juga tahun depannya lagi gitu. Jadi setahun betul. Terus ada yang kedua ada Zakat Kuwaiti. Kita biasa manggilnya BZ aja. Itu minimal juga jajidan, minimal banget itu. Terus yang ketiga ada namanya Majelis A'la. Majelis A'la itu punyanya Wizara Awqaf. Wizara Awqaf itu kayak menteri bagian yang ngurusin keagamaan gitu loh. Itu ada 3 itu. Jadi kalau misalnya udah mukanya di Azhar nggak bisa daftar di BZ. Kalau udah di BZ satu aja gitu ya. Nanti soalnya ada kertas yang dimana kita tuh kayak minta, oh kalau aku tuh mau daftar minha BZ, jadi biar ngeyakinin kalau aku tuh nggak dapet minha yang lain gitu. Terus ada lagi buus ya? Ya minha Azhar itu minha buus juga, maksudnya bisa juga kalau misalnya pengen tinggal di asrama buusnya, harus udah dapet minha beasiswa Azharnya gitu, harus lewat situ dulu. Kalau nggak dapet beasiswa itu nggak bisa. Aku pengalaman sih kan temen kayak gitu, belum aku potong kan pengen di asramanya tapi nggak bisa gitu. Sedangkan aku nggak dapet beasiswa Azhar juga. Ada lagi beasiswa yang itu WAMI, kalau tahu WAMI itu tapi khusus buat cowok aja sih. Jadi WAMI juga ada asramanya, ada yang dapat beasiswa tapi kebanyakan cowok, jadi nggak ada yang buat cewek.
suami itu bocor. Tuh kan berarti kan beasiswa di Azhar tuh banyak banget ya guys. Jadi kalian gak usah misalkan kalian gak dapet teman-teman kalian misalkan teman-teman gak dapat beasiswa dari Indonesia atau dari Kemenangnya, kalian di sininya ya berusaha biar dapat beasiswa di Kaironya. Dengan apa caranya? Ya belajar biar dapat nilai yang bagus. Tapi ada juga banyak yang kayak misalnya dia orang kaya, ibu-ibu di sini misalnya dia orang kaya kan, terus suka sama orang yang lagi sekolah gitu, apalagi kita bawa video itu ada yang kayak ngebuka ngasih uang aja gitu buat sekolah dia setiap bulan sekali gitu. Misal, ada juga di Maadi tuh, ada temen-temenku almaterku lah, tapi banyak kan cowok sih, jadi dapat misalnya 1.000 tiap bulan tapi ngambil sendiri ke Maadinya gitu. Banyak tergantung kitanya. Bang sih kalau kita diem aja kita nggak bakal dapat apa-apa. Ya perbanyak pertemanan, perbanyak relasi, tapi kan dapat banyak info juga tuh. Terus berapa sih jumlahnya? Nominalnya ya berarti ya. Pertama yang tadi yang Azhar, yang Azhar itu sekarang, aku ceritanya semuanya sekarang ya. Azhar itu kalau yang nggak tinggal di Sakan dapatnya 1.500. Sakan tuh asrama guys. Iya, di asrama 1.500 itu ya 1.450.000 rupiah. Ya 1.500 lah, ya kan? Iya. Kan sekarang kan kalau 1.500 dapat 1.600 berapa gitu. Kalau yang di dalam Sakannya cuma dapat 100.000. Tapi kalau di Sakan tuh udah enak banget. Sakannya dapat berapa? Sakan 1.000, nggak bayar rumah kan. Iya. Kalau yang di luar 1.000 kan, kalau misalnya kita di luar tapi 1.500 belum bayar rumah, tiket masak misal, bayar wifi, bayar wifi dan lain-lain. Tapi kalau di asrama kan ya nggak usah bayar rumah, yang penting bayar rumah dulu tuh 450 buat bayar rumah. Terus bayar rumah berapa? Aku 680 mahal kan. Makanya kalau misalnya sama aja gitu, mau di luar sana atau di dalamnya itu 1.500. Kalau yang BZ itu turunnya 4 bulan sekali, jadi sekali turun itu 4.500 buat jutaan ya? Iya, buat 4 bulan. 4 bulan jadi sekalian langsung turun. Bener, 4 bulan sekali, jadi setahun tuh harusnya turunnya 3 kali, cuman karena kemarin corona jadi sempat ngadak gitu loh, jadi cuma kadang setahun turunnya cuma 2 kali, dan itu di awal tahun dan di akhir tahun gitu. Ya, ini tahun ini nih biasa belum mau turun lagi, baru mau turun ini. Jadi kemarin awal tahun udah pernah turun, sekarang mau turun lagi tapi akhir tahun gitu, jadi cuma 2 kali. Terus kalau yang Majlis Ala sekarang 1.500. 1.500, ya 1,5 juta lah ya, kayak gitu. Azhar. Terus kalau yang Wami aku kurang tahu ya, soalnya banyak cowok-cowok yang dapat aja. Kalau Buus? Kalau Buus, iya gitu. Kalau asrama Buus tuh Azhar deh. Jadi Buus tuh Azhar. Kan ada lagi kan Azhar, Buus. Oh, kalau yang Buus doang, iya sama segitu, sobat 1.000 kalau tinggal di asrama. Yang tadi Minha Azhar itu iya sama aja. Sekarang kan berarti kan kalau misalnya dia tinggal di luar pengen masuk ke Buus, harusnya dia dapat Minha dulu. Kalau misalnya dia nggak dapat Minha, dia nggak bisa. Kalau misalkan sekarang nih aku dapat Minha, terus aku masuk asrama, tahun kedua aku gak dapat apa? Minha, kayak anjlok gitu ya, apa nilainya. Kira-kira itu masih bisa nggak? Kurang tahu ya, tapi biasanya sih kalau udah rosip sih udah nggak bisa ditolerir sih. Tapi kalau misalnya nilai dari JJ dan bisa jadi JJ itu nggak apa-apa. Yang penting itu aja sih, pas pertama kali ujian itu diusahain bener biar yang penting tingkat satunya dulu aja, yang bagus kan. Terus kalau yang rajin guys, kuliahnya jangan kayak aku. Ini juga rajin sih, rajin ngecek siun doang, kuliahnya enggak gitu. Terus mau dapat beasiswa dari siapa? Dari mama bapak. Aku biasanya dari orang tua. Makasih mama udah membiayai aku mendapatkan beasiswa setiap bulan. Tuh guys,
udah sih kayaknya tentang beasiswa tuh kayak gitu. Jadi oh iya, dan kalian tuh gak bisa dapat double ya kalau beasiswa ya? Nggak bisa, nanti ada surat yang kita harus minta tanda tangan kalau misalnya kita tuh nggak dapat beasiswa dari situ, karena kita mau daftar misalnya yang BZ tadi. Dan setiap beasiswa juga beda-beda cara pengambilan duitnya gitu. Ada yang kalau misalnya beasiswa Azhar yang BUUS tadi itu pakainya Bank Mesir, kalau yang BZ pakainya Bank Faisal, kalau yang Majlis A'la itu sekarang nggak tahu ya, tapi kemarin-kemarin tuh pada ngambil sendiri ke sana gitu. Beda-beda. Jadi sekarang kita tuh kayak suka guyonan gitu kan, misalnya ada anak yang dapat minha Azhar tuh, misalnya anak BUUS, wis kita kayak ngejek aja gitu ya, nggak gloyan aja sih, kayak guyon, ATM-nya Bank Mesir coy gitu. Jadi kita tuh udah menunjukkan kalau dia berarti dapat minha Azhar gitu. Tapi kalau misalnya kan kalau Bank Mesir kan ATM-nya berarti warna merah, tapi kalau yang Bank Faisal kan ATM-nya warna hijau. Iya, kayak kita tuh anaknya Pak Wael itu ketuanya lah ibaratnya, ketuanya yang pegang BZ di Kairo ini. Jadi kita suka dibilang anaknya Pak Wael kayak gitu, karena ATM-nya warna hijau, Bang Faisal kayak gitu. Dong, jadi anaknya Pak Wael. Doain ya guys, biar minhanya tuh turunnya nggak cepet juga sih, teratur aja gitu. Jadi kalau sekalian tur 3 kali harusnya turun 3 kali gitu, biar apa ya, biar enak ya, biar pegang sendiri kan kita udah gede gitu, mau minta uang orang tua juga kayak sungkan gitu loh, padahal butuh ya gimana kan ya, itu namanya juga anak yang nggak tuh itu mah mau minta tuh malu, tapi nggak minta tuh butuh, curhat deh gitu. Alhamdulillah. Apalagi nih tentang beasiswa udah kali ya, itu sih tentang beasiswa kayak gitu. By the way, kedengeran gak sih suara kita? Kedengeran lah ya? Bisa lah ya kedengeran, insyaallah. Jadi itu aja tentang beasiswa yang ada di Kairo, Mesir. Oh iya, kalau misalkan nanti kalian teman-teman semuanya yang mau kesini tuh suka pada nanya gimana sih cara dapat beasiswa dari Indo ke Kairo. Kalau mau dapat beasiswa dari Indo ke Kairo tuh wajib ada hafalan gak sih? Minimal sih 2 juz loh. Semua masih ya kayak mandiri itu ya. Tapi kalau misalnya kayak beasiswa PBNU gitu, yang udah hafal Quran sih pasti diutamain sih. Tuh kan kalau beasiswa di Indonesia tuh bukan cuma dari Kemenak aja ya, ada dari NU, dari Kemenak, BSB, banyak sebenarnya banyak. Jadi nggak bisa, kalian kalau nggak dapat dari Kemenak ya cari yang lain lah. Banyak jangan malas nanya aja. Dan kalau misalkan kalian teman-teman semuanya nggak dapat beasiswa dari Indonesia, ya diusahain nanti kalau udah di sini nyarinya di sini aja beasiswanya gitu. Itu aja buat beasiswa. Alhamdulillah. BTW guys, kita udah kenal lama loh guys. Ini baru pernah masuk YouTube-nya Isma. Baru masuk. Dia banyak banget taunya. Kalian kalau mau mau tanya-tanya, tanya aku, nanti aku tanya dia. Nanti kita bikin video lagi. Pengen tahu tentang apa nih, dia ahlul Mesir banget. Ya, Rob. Ya. Thank you banget ya, Iin, thank you banget. Ya, sama-sama Beb. Thank you banget udah masuk ke YouTube aku. Semoga bisa bermanfaat buat kalian, menjawab kepanasaran kalian juga. Udah, thank you banget. Ditutup dengan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.